Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan banyak lagi nikmat-nikmat yang patut kita syukuri. Salam dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya. Alhamdulillah ya, kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunian Jakarta. Baik, agar kajian ini berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa semua ya, masih kita rasakan sekarang ya bulan Rabiul Awal ini ya, bulan Maulid Nabi ya, di mana-mana kita sering dengar di masjid taklim-taklim sedang melaksanakan acara-acara Maulid Nabi. Pada kesempatan hari ini saya mengambil tema 5 cara mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di era sekarang. Masih kita mencintai Rasulullah ya, dan Rasulullah adalah figur suri teladan kita. Nah, bagaimana cara kita mencintai Rasulullah di era sekarang? Pertama, kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Mencintai Rasulullah SAW diwujudkan dengan meneladani ucapan, perbuatan, dan ketetapan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Mengamalkan sunnah tidak hanya mendatangkan pahala, tapi juga menunjukkan kecintaan sejati kita kepada Rasulullah SAW sebagai utusan Allah. Jadi kita ikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Kita ikuti ya perkataan Rasulullah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah melalui perkataan, maupun dengan perbuatan, maupun ketetapan. Mengaku cinta pada Rasulullah, kita harus mengikuti sunnah Rasulullah. Ya. Nah, ini bisa kita lihat dalam tafsir Munir yang artinya cinta kepada Allah dan Rasulnya tercermin dalam mengikuti ajaran Islam, mentaati Rasulullah dan mengamalkan syariatnya, serta mematuhi perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasulullah bukanlah karena pribadinya, melainkan karena beliau adalah utusan yang diutus oleh Allah kepada seluruh makhluk, baik jin maupun manusia. Maka mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW adalah bukti cinta sejati ya. Nah, ini merupakan itu dalam tafsir Munir. Jadi kita kalau ngaku cinta kepada Rasulullah, kita menteladani, mengikuti perintahnya, ya, mengikuti sunnahnya baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Yang kedua, kita mencintai Rasulullah di era sekarang karena kita tidak bertemu dengan Rasulullah, tapi kerinduan kita kepada Rasulullah. Masya Allah, pasti kita sangat merindukan Rasulullah, ya. Pasti kita mencintai Rasulullah. Caranya bagaimana? Membaca dan memahami sirah ataupun sejarah hidupnya. Memahami sirah nabawiyah, yaitu sejarah hidup Nabi Muhammad SAW, membantu kita meneladani beliau secara utuh, baik dalam ibadah, baik dalam kepemimpinan, baik dalam hubungan sosial maupun akhlak. Jadi kita pelajari sirah. Makanya ya, jadi kalau kita ingin lihat figur, contoh, tauladan, kita ada Rasulullah, pelajari ya sirah nabawiyah, pelajari sejarah hidupnya. Semakin kita pelajari sejarah hidupnya, bagaimana cara Rasulullah makan, bagaimana cara Rasulullah berkeluarga, bagaimana Rasulullah misalnya bermuamalah, bermasyarakat, bagaimana cara ibadahnya Rasulullah, bagaimana kepemimpinan Rasulullah, bagaimana akhlak Rasulullah dengan kita pelajari. Jadi sirah nabawiyah, kita akan semakin cinta, betapa kita akan takjub, betapa mulianya, betapa bagusnya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk menyebutkan sirah nabawiyah ini banyak ya buku-bukunya ya. Misalnya salah satunya bisa kita ambil buku kitab Sirah Nabawiyah Syekh Mustafa As-Sibai. Menyebutkan beberapanya ada Sirah Islam karya Ibnu Hisam Al-Hiyari. Banyak ya, kita bisa ambil sirah nabawiyah, kita pelajari bagaimana perjalanan hidup Rasulullah ya, dari kelahiran Rasulullah sampai wafatnya Rasulullah. Yang ketiga, cara kita mencintai Rasulullah adalah perbanyak salawat. Salawat kepada Rasulullah adalah bentuk cinta dan penghormatan. Allah dan para malaikat pun bersalawat kepada beliau, sebagaimana tercantum ya dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ya, membaca salawat surah Al-Ahzab ayat 56. Membaca salawat itu juga bisa menenangkan ketenangan hati dan keberkahan. Kalau kita membaca salawat, satu kali kita bersalawat,
akan dibalas 10 kebaikan. Kalau kita mencintai Rasulullah, mengaku mencintai Rasulullah, perbanyaklah salawat. Ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itulah bentuk cinta kita, kerinduan kita kepada Rasulullah. Kita tidak pernah bertemu ya, tapi kita dengan bersalawat, kita sebut Rasulullah. Insya Allah nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah dengan banyak kita menyebut Rasulullah dengan perbanyak salawat. Ya, tadi dikatakan para malaikat pun ya bersalawat kepada Rasulullah dalam surat Al-Ahzab ayat 56 yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Masya Allah, Allah dan para malaikat bersalawat ya kepada Nabi karena Rasulullah adalah Habibullah, kekasih Allah ya. Malaikat pun bersalawat kepada Rasulullah. Apalagi kita umatnya di akhir zaman ya dicintai oleh Rasulullah, disebut-sebutlah Rasulullah ya, umati. Oleh itu perbanyaklah bersalawat, bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, meneladani akhlaknya. Rasulullah SAW dikenal sebagai pribadi yang jujur, amanah, sabar, dan pemaaf. Menadali ya akhlak beliau berarti menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari ya, bersikap adil, rendah hati, dan menjaga lisan. Masya Allah, Rasulullah itu adalah seorang pedagang yang jujur. Rasulullah adalah seorang yang sangat amanah. Rasulullah adalah orang yang sidik ya, jujur, orang yang amanah, yang cerdas, yang sabar, yang pemaaf. Semuanya ada pada diri Rasulullah. Kana fi Rasul uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu ada contoh tauladan yang baik. Ya, suri tauladan yang baik. Jadi kalau kita ingin mencari suri tauladan, ayo kita kembali kita mempelajari sirah Rasulullah. Kita kembali di bulan Maulid Nabi ini kita menteladani Rasulullah dari akhlaknya, ibadahnya, kesehariannya, sikapnya dalam seorang pemimpin yang jujur, yang amanah, yang cerdas, yang pemaaf, yang Masya Allah banyak sekali ya kelebihan-kelebihan Rasulullah SAW. Nah, hal ini ya cara kita menteladani ya akhlaknya yang disebutkan juga dalam surah Al-Qalam ya, di Al-Quran surah Al-Qalam ayat 4. Rasulullah itu memiliki budi pekerti yang sangat luhur ya. Di sini Allah mengatakan di dalam surah Al-Qalam ayat 4, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memberi pekerti yang agung. Rasulullah itu akhlaknya sangat baik, budi pekertinya sangat agung. Juga di dalam hadis juga ya, hadis riwayat Ahmad ya, artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Makanya kita era sekarang yang mungkin sudah kita rasakan banyak sekali ya terjadi pergeseran adab akhlak di mana orang sudah tidak memperhatikan akhlak lagi. Ayo di bulan Maulid Nabi ini sama-sama kita menteladani akhlak Rasulullah agar ketenangan, ketentraman, kedamaian ada di mana-mana. Karena apa? Pribadi Rasulullah adalah pribadi yang sangat agung. Kita contoh pribadi yang sangat agung. Insya Allah bangsa kita juga bangsa yang nanti akan dapat ketenangan, kedamaian, ketentraman ya. Dan yang terakhir, bagaimana sikap kita cinta kepada Rasulullah di era sekarang, menyebarkan agamanya, ajarannya ya, menyebarkan ajarannya. Jadi menyebarkan ajaran Rasulullah SAW dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya kita mengikuti, kita adalah pewaris para nabi ya, kita lanjutkan dalam Rasulullah. Kita menjadi orang-orang yang amar ma'ruf nahi munkar dengan suri tauladan yang baik. Kita berdakwah menulis yang baik ya, berbagi pengetahuan tentang Islam. Kita bisa di era globalisasi sekarang, era digital yang serba online sekarang, kita bisa ya beri postingan-postingan yang baik, postingan-postingan yang bisa menambah keimanan kita pada Allah ya, menambah kecintaan kita kepada Rasulullah ya. Bukan postingan-postingan yang membawa ketidaktentraman, tapi postingan membuat ketentraman, kedamaian. Nah, itu bisa kita menyebarkan ajaran Rasulullah karena kita tahu Rasulullah adalah pribadi yang lembut, pribadi yang sabar, pribadi yang sangat bijaksana, pribadi yang senantiasa berdakwah amar ma'ruf nahi munkar dengan penuh kelembutan, kesabaran. Dengan demikian kalau kita ya berdakwah meneruskan ajaran Rasulullah ya, kita turut serta dalam meneruskan misi kenabian beliau ya. Jadi pewaris para nabi adalah orang-orang yang meneruskan dakwah Rasulullah ya, dengan menyampaikan risalah Islam pada umat manusia.
Nah, inilah beberapa hal yang bisa saya sampaikan, 5 cara supaya kita bisa mencintai Rasulullah di era sekarang. Mudah-mudahan dengan acara Maulid Nabi ya ataupun di bulan Rabiul Awal ini, bulan terakhir Rasulullah dan bulan wafatnya Rasulullah ya, jadi menjadi momentum bagi kita untuk kembali kepada Islam, momentum bagi kita untuk mengikuti Rasulullah. Yuk kita sama-sama menjadikan Rasulullah uswah kita, suri tauladan kita. Ini itu yang bisa saya sampaikan. Saya menyadari masih banyak kekurangan, keterbatasan ilmu yang saya miliki. Pada Allah semohon ampun, astagfirullahaladzim. Kepada para pemirsa semua saya minta maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.